Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Karena kesehatan ya bukan untuk saat ini aja ya, tapi kesehatan itu sangatlah penting dan terlalu mahal harganya. Saya sama Pak Sandi, nggak tahu ini Pak Uwo kemana ini. Pak Uwo istirahat paling. Kita mau menerangkan yang mengenai lebih dalam lagi mengenai kontrak kerja dengan perusahaan kita sebagai corporate lawyer-nya. Apa guyu-guyu ngono? Apa ini? Astagfirullah. Jadi sambil jalan aja. Jalan kemana? Jalan-jalan Nah, aja. jalan di situ nyantai. Apa aku yang megangin? Ini tak megangin. Bisa saman sopo sih? Aku enggak perkenalkan diri ini saman sopo. Enggak maksudnya diperkenalkan. Halo, nama saya adalah menurut. Saya Sandi Mutakin dari kantor advokat Welem Mintarja Padang. Dan saya belum Mintarja Tapi bersama udah ini. sering, pemirsa kan udah tahu. Oh ya sudah tahu. Pede banget ya. Kan udah banyak kita. Subscriber aja udah 30 sekian ribu. Ya enggak? Maaf, sorry. Agak-agak sombong nih. Ini benar tadi yang dibilang Big Boss. Ini mau ya bercerita tentang lawyer corporate ya. Corporate lawyer apa? Iya, corporate lawyer lah. Corporate lawyer ya. Karena ya alhamdulillah kita dapat kontrak kerja baru lagi. Iya Jadi, tadi. tapi waktu itu saya cerita sebelumnya ya, kejadian sebelumnya ya. Kita itu dipanggil, kemudian kita disuruh mempresentasikan. Katakan ini dari pihak properti kan. Kita dipanggil, disuruh Presentasikan. Iya, mempresentasikan. Sampai belepotan, kecapean ya masih Big Boss masih kecapean ini. Presentasi, kemudian di situ kan ada beberapa direksi, kita presentasikan bahwa properti sesuai dengan undang-undang, katakan undang perumahan, terus kemudian kalau apartemen undang-undang rumah susun dan sebagainya, terus mengenai perlindungan konsumen, jadi digabung semua undang-undang itu dihubungkan dengan itu perusahaan Properti. ya, bidang perusahaan tersebut, Properti di bidang properti Ya. dia. Kemudian setelah itu Pak Willem, oke, Pak Willem silakan ajukan penawaran. Nanti kami butuh waktu 1 minggu untuk mempelajari penawaran tersebut. Itu berarti kan kita sudah diterima ini. Ya. Terus kemudian kita buatkan penawaran, kita emailkan ke perusahaan tersebut, dan akhirnya alhamdulillah kita dipanggil untuk apa? Untuk tanda tangan kontrak. Tapi mengenai yang non litigasi. Sudah Pak Sandi. Nah ini tadi kan Big Boss bilang ya kan Sambil kontrak. jalan sore mendengarkan Iya. burung-burung. Kontrak. Burung-burung berkicau. Ini kapan aku bicara coba? Kontrak non litigasi. Nah gini, corporate lawyer itu ada yang bilang, bukan bilang sih ya, lebih tepatnya bertanya, apakah corporate lawyer itu menangani hanya terbatas pada non litigasi? Nah ini aku jawab, tidak. Corporate lawyer itu menangani. Enggak, seharusnya enggak gitu. Tidak. Drama banget kan. Nah, corporate lawyer itu tidak hanya menangani non litigasi, melainkan juga litigasi. Kenapa ya kan? Perusahaan itu kan subjek hukum. Nah, dia melakukan perbuatan hukum, ada hubungan hukum, ya kan? Ada peristiwa hukum di internal maupun eksternal. Nah, kadangkala terjadi persoalan yang mana pada akhirnya memang harus dibawa ke ranah hukum, pidana, perdata, ataupun juga pengadilan tata usaha negara, ya kan? Tapi yang sering itu perdata. Kebetulan yang sering perdata. Sering banget. Jadi antara customer dengan perusahaan properti tersebut dan antara dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Tapi terutama dengan customer ya. Iya. Sudah
Lanjutkan. Terus kemudian ya ngomong nggak nih? Nah kalau bilang sistem kerja kita itu terkait ini ya, corporate lawyer ya, sistemnya adalah kontrak. Nah, selama ini kami dalam berkontrak itu 1 tahun, 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun bisa diperbarui kontraknya. Dan alhamdulillah kami selalu diperbarui dalam hal terkait pembaruan kontrak ya kan. diperpanjang. Kami kepake lah ya, kepake gitu kan. Itu dari segi sistem. Kalau segi apa namanya ruang lingkupnya itu tadi non litigasi dan litigasi. Non litigasi. Mana? Ruang lingkup ya yang mengenai non litigasi. Litigasi. Nah, ya saya terangkan ke teman-teman ya. kontrak mungkin SPK, surat perjanjian kerja ya, surat perjanjian kerja atau mungkin surat pemesanan satu buah rumah atau IJB dan lain Perjanjian aksesorirnya, Ya. PBJB itu kan ada. Ya. Jadi itu kalau bisa kita menghilangkan klausula baku, karena dalam perusahaan klausula baku itu rentan dengan klausula baku. Misalnya saya contohkan bahwa apabila customer tidak membayar maka dianggap batal dan hangus dan sebagainya. Kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi seandainya kita memberikan ruang batas waktu, misalnya kita melakukan penagihan terlebih dahulu, Somasi lah ya. bukan penagihan dulu. Setelah penagihan sebanyak 2 kali tidak ada tanggapan, baru kita melakukan surat peringatan atau somasi itu tadi. Nah, kalau surat penagihan bukan kewenangan kita, tapi kewenangan dari perusahaan tersebut. Oke, ini aku mau nimbrung soal ruang lingkup non litigasi. Karena perusahaan ini ya, kita lebih seringnya adalah terkait non litigasi ini uji kontrak. Nah, kita sebagai corporate lawyer harus bisa memberi kontribusi yang positif terkait bagaimana sebuah kontrak itu dibuat, baik perjanjian pokok maupun perjanjian aksesorir. Bisa juga macam kayak ini hubungan kerja gitu kan, kontrak hubungan kerja. Jadi intinya kita mengkaji, menguji ya kan, menganalisa, lalu membakukan dalam sebuah susunan kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya kan? Nah, apa sih syarat sahnya perjanjian? Nah, gitu. Terus apabila itu terkait dengan pengalihan hak kepemilikan atas tanah, misalnya dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Ya betul kan, 97 itu. Iya, betul sekali. Tumben aku bener, biasanya aku lupa, udah tua soalnya. Bercanda. Itu. Jadi intinya sebagai corporate lawyer, kita itu harus bisa mengawal perusahaan itu sehingga tidak terprosok terkait hal-hal yang berkait Apa terprosok? Terprosok maksudnya salah. Ya, licin tapi kok terprosok. Terus gimana? Lagi. Iya. Menjaga perusahaan tersebut tidak jatuh ke lubang. Bodoh wae. Sampai batuk saya. Jadi gini aja secara sederhana. Agar supaya perusahaan ini gini, kita harus mampu menjaga agar perusahaan yang kita kawal itu, di mana kita menjadi corporate lawyer-nya, itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak, apapun kontraknya, baik perjanjian dengan konsumen, perjanjian dengan pihak ketiga, mungkin kerjasama pembangunan maupun kontrak kerja. Gitu kan. Banyak sih kalau mau dijelaskan banyak. Iya. Ya banyak. Iya. Kembali ke sana. Nah, kalau soal litigasi nih, seperti tadi yang di awal aku bilang,
tidak menutup kemungkinan kan memang terjadi sebuah persoalan di mana mau nggak mau harus dibawa ke ranah hukum, ya kan? Misalnya, Nah ini mas, ini gini loh, mungkin teman-teman ada pertanyaan, saya tanyanya gini, pihak ketiga itu maksudnya siapa? Kalau perusahaan properti misalnya ya perusahaan outsourcing, outsourcing, seperti itu, kontraktor, ya kontraktor, itu namanya pihak ketiga. pihak ketiga. Jadi tugas kita adalah menutup celah-celah hukum supaya tidak bisa dimasuki sama pihak-pihak terkait, Mas. Intinya agar semua baik-baik saja, Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan. Jadi perusahaan juga enggak merasa enggak Aku ketok gede ya. Bukan zaman gede kok. Ini ngarep ngono. Terus apa lagi selain itu? Oh, batasan. Tadi ruang lingkup budaya, notifikasi dan litigasi, dua-duanya. Yo, dia tanya mengenai pengalaman. Batasan dulu. Oh, batasan. Kalau ya, batasan kita ya kan, karena kita aduh ya Allah. Jadi ngeblank aku. Batasan kita adalah kebijaksanaan perusahaan itu sendiri, dalam artian tentang apa saja yang diserahkan kepada kita untuk kita tangani, itu kan kebijakan. Misalnya kita membuat apa? Peraturan perusahaan ya, terus kemudian tapi biasanya format baku ya seperti itu, tapi tetap gimana caranya supaya tidak ada celah. Peraturan perusahaan, kemudian tata tertib ya, tata tertib perumahan tersebut, dan apa ya berita acara serah terima apa dan sebagainya. Iya. Jadi, intinya kita gimana? Iya enggak, maksudnya gini. Biasanya kok biasanya terus. Jadi gini. Perusahaan properti itu kecenderungannya kerjasama sama ya ketiga, maksudnya bank di sini ya kan. Itu yang rentan perkara. Misalnya dari pihak customer ternyata apa itu namanya tidak bisa memenuhi prestasinya. Iya, tidak bisa memenuhi prestasinya. Kewajibannya maksudnya ya, di sini. prestasi sambil jalan. Prestasi pada bank tersebut, maka akan muncul subrogasi. Seperti itu. Nah, bagaimana subrogasi itu supaya tidak meminimalisir, supaya tidak bisa apa? Tidak bisa apa? Ya bisa dimunculkan. Wah, jadi ngajari jelek ini perasaan. Tahu subrogasi enggak? Ini ngajari jelek lama-lama ini. Nanti cari di Google searching lah subrogasi itu apa. Konotasinya kan mencari celah itu kan kita itu kayak mencari apa ya, untuk menyimpangi gitu. Enggak sih, bukan. Intinya kita mengawal. Menghindari konflik. Betul. Meminimalisir konflik. Mengawal perusahaan di mana kita apa namanya? Tidak, kita bukan pengawal kok. Terus fungsi kita apa? Fungsi kita apa? Teman-teman ya nanti tolong dilihat yang cermat siapa yang memakai masker dan siapa yang tidak memakai masker. Kacau. Provokasi. Sudah, untuk sementara itu dulu. Ini maskernya ada. Maskernya ada. Biasanya disuruh lepas sama Big Boss. Ya Big Boss sendiri yang nyuruh lepas supaya kalau bicara katanya biar kedengeran gitu kan. Big Boss ini waduh. Sudah, kita tutup, kita waktu. Ya udah kita tutup. Sore ini waktunya olahraga sore pemirsa. Salam semangat, jalan hidup, jangan pernah lupa bahagia.